Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Niki berhubungan tasih cerita kala wingi nggih menika utusane Nabi Isa ingkang diutus ten kerajaan Antakiyah utawa Intokiyah. Kala wingi utusane Nabi Isa sing kalih menika wis dipenjara gara-gara kesusu piyambake ngajak nyembah marang Gusti Allah dumateng Raja Iftakhish. Terus diutus melih utusan ingkang nomor 3 nggih menika Syamun. Soale dua utusan sing pertama wau mun dipenjara, akhire Nabi Isa ngutus ingkang nomor 3 nggih menika Syamun. Salahipun dugi wonten negara Intokiyah, Syamun langsung napa niku ten penjara. Piyambake tilik wong loro sing utusan pertama kala wau, tilik ditakoni apa yang terjadi sehingga engkau berdua bisa masuk penjara. Kemudian mereka menceritakan, setelah diceritakan Sam'un mengata, kamu terlalu tergesa-gesa dalam suatu perkara. Apabila kamu menjalankan suatu perkara, pakailah dengan apa itu berdakwah, perkara itu berupa dakwah, maka berdakwahlah dengan cara lembut. Kemarin diperumpamakan sebagaimana seorang ibu setelah melahirkan pengen anaknya biar cepat besar, kemudian anaknya itu dikasih roti, disuruh makan roti biar cepat besar. Maka bagaimana bisa anak masih bayi belum bisa cara memegang roti kok dikei roti. Dan perumpamaan kamu berdua seperti itu. Karena sungguhnya orang yang tergesa-gesa itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Dan orang yang tidak tergesa-gesa dengan cara halus itu minar rahman, itu adalah bagian dari Allah yang punya belas kasihan. Kemudian setelah menemui dua utusan tadi, Syamun keluar dari penjara. Dia mendekati anak buahnya Raja Iftakhish. Piye carane ben Syamun itu bisa dipertemukan dengan sang raja.
Lama-lama setelah dia akrab dengan orang-orang sekitar kerajaan, suatu saat dia dipanggil oleh raja tersebut dan dia dimuliakan oleh Raja Iftahis. Setelah akrab dengan raja, kemudian pada waktu santai, kira-kira pas waktunya santai-santai, kemudian Sam'un ini nyelok omong karo raja ini. Wahai raja, aku mendengar engkau memenjarakan 2 orang, kemudian engkau juga memukul mereka berdua pada waktu mereka dakwah di sini. Dakwah mereka mengajak menyembah untuk Tuhan selain engkau. Apa yang dikatakan mereka, wahai raja? Dan apa yang engkau dengar dari 2 utusan tersebut? Sam'un pada suatu saat sudah akrab dengan raja. Sam'un bertanya seperti itu. Kemudian raja menjawab, ada sesuatu yang membuat aku menjadi murka karena tingkah keduanya. Kemudian Sam'un berkata lagi, kalau memang ada sesuatu yang baik, mohon raja bisa memanggil mereka 2. Ya, kalau memang ada sesuatu yang maslahah dari keduanya, yang mengajak 2 utusan tersebut demi kebaikan, apa itu salah, wahai raja? Kemudian Sam'un berkata lagi, apa bisa mereka berdua kita panggil ke sini, wahai raja? Kemudian karena sudah akrab, raja tersebut memanggil kedua utusan tadi. Kemudian Sam'un bertanya kepada 2 utusan itu, siapa yang mengutus kamu sampai ke sini? Kedua utusan itu berkata, Allah alladzi khalaqa kulli syai'in. Allah yang mengutusku adalah Allah yang menciptakan dari setiap sesuatu yang ada di bumi ini. Tidak ada sesuatu yang menyekutukannya. Terus etok-etoke Sam'un itu juga bertanya lagi, coba kamu sifati, coba kamu sebutkan sifat-sifatnya. Dua utusan tadi mengatakan yaf'alu ma yasha wa yahkum ma yurid. Allah mengendaki setiap sesuatu dia pasti bisa, dan menghukumi setiap sesuatu Allah pasti bisa menghukumi. Kemudian Sam'un bertanya lagi, wa ma ayyadukuma, dan apa tandanya, apa dalilnya atau apa buktinya kalau memang Allah yaf'alu ma yasha, bisa mengendaki sesuatu yang dia inginkan. 2 utusan tadi kemudian menjawab, apa yang diinginkan raja kami siap untuk, Allah pasti akan mengabulkan. Kemudian raja tadi mendatangkan seorang anak yang tidak mempunyai mata. Matane niku rata karo bathuke, tidak ada matanya sama sekali. Rata kaya semulai bathuk ngasih mripat niku mboten wonten bolongane. Anane cuma irun tok. Matanya tertutup kulit. Kemudian 2 utusan tadi
utusan loro kuwi ndonga karo Gusti Allah berdoa dengan khusyuk berdoa, maka tiba-tiba terbelahlah yang tadinya kulit iku buka, terus dua utusan tadi mengambil tanah liat sing digiling-giling. Setelah iki buka, tanah liat yang sudah digiling tadi dibunterke dimasukkan ke dalam mata yang telah buka tadi sing wong ra ono matane kuwi. Setelah itu terbukalah matanya orang tersebut, anak itu, dan bisa melihat. Sampai sebegitunya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada Raja Iftokhish. Setelah itu Syam'un berkata kepada raja, apakah engkau wahai Raja Iftokhish, Tuhanmu mampu berbuat seperti itu? Apakah Tuhanmu yang engkau sembah berupa berhala bisa menyembuhkan atau bisa membuat orang yang tidak mempunyai mata kemudian dikasih mata dan bisa melihat? Apakah mampu Tuhanmu wahai Raja? Kemudian raja itu menjawab, wahai Syam'un, antara kamu dan aku tidak ada rahasia lagi. Soalnya wis akrab dengan Syam'un dengan raja. Sesungguhnya Tuhanku yang aku sembah, kata rajanya, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, dan dia tidak bisa memberi kemanfaatan apa-apa. Keakraban raja dan Syam'un ini sudah terjadi lama, karena Syam'un kadang-kadang juga ikut dengan raja itu ke tempat penyembahan. Pas menyembah tempat penyembahan berhala-berhala, sehingga mereka menyangka bahwa Syam'un itu ikut agamanya raja tersebut. Kemudian raja itu tidak terima lagi, urung iso, belum bisa menerima kenyataan bahwa Allah bisa menyembuhkan, bisa memberikan orang yang tidak punya mata menjadi orang yang punya mata dan bisa melihat. Raja tersebut berkata kepada dua utusan tadi, kalau kamu memang bisa, Tuhanmu mampu untuk menghidupkan anak ini, aku akan beriman kepada Tuhanmu. Maka kedua utusan tadi mengatakan, qadirun ala kulli syai', Tuhanku mampu dengan setiap sesuatu, kuasa atau berkuasa dengan setiap sesuatu. Kemudian raja tersebut mendatangkan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati selama 7 hari, karena orang yang mati tersebut belum dikubur, belum dikebumikan karena menunggu ayahnya yang belum pulang sampai 7 hari. Kemudian didatangkanlah mayit itu, anak yang sudah mati itu, dan namanya mayit yang sudah 7 hari meninggal itu sudah berubah baunya, berarti mambune wis ora enak.
itu didatangkan ke hadapan dua utusan itu. Kemudian dua utusan itu berdoa kepada Allah dengan secara terang-terangan, sedangkan Sam'un juga ikut mendoakan tapi secara sirri dari kejauhan alon-alon. Setelah itu, setelah didoakan, faqoma al-mayyitu biidznillah, kemudian anak yang sudah mati selama 7 hari itu biidznillah bisa bangun lagi atau bisa hidup lagi. Setelah hidup, anak yang sudah mati itu yang dihidupkan oleh Allah lewat lantaran dua utusan tersebut berkata, aku di sini sudah meninggal selama 7 hari dan aku mati dalam keadaan musyrik. Dan selama 7 hari itu aku berada di neraka. Oleh karena itu aku sekarang memberi peringatan kepada kalian semua dari sesuatu yang aku alami ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku melihat langit terbuka dan aku diperlihatkan beberapa pemuda yang ganteng wajahnya dan mereka menolongku untuk beriman kepada Allah. Kemudian raja itu bertanya kepada mayit yang hidup tadi, siapa ketiga orang tersebut? Mayit tadi berkata, salah satunya adalah Sam'un dan yang dua adalah utusan ini. Fata'ajjaba al-malaik, kemudian takjublah raja itu, dan ketika raja mengetahui seperti itu, maka raja itu masuk Islam, dan juga sebagian kaumnya atau kaum anak-anak buahnya raja itu masuk Islam, dan sebagian yang lain masih dalam keadaan kafir. Oleh karena itu yang kafir itu dibinasakan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Ini ceritane, sebagian cerita menurut riwayat yang pertama mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan rajanya itu masuk Islam atau ikut iman kepada dua utusan tersebut. Tapi kalau melihat dari runtutan ayat setelahnya ini, itu satu kaum itu, satu negara itu tidak mau Islam. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membinasakan kaum Iftahis ini. Ini kalau menurut riwayat yang pertama. Kalau riwayat selanjutnya ada yang mengatakan juga sesungguhnya anaknya si raja ini meninggal. Sing mati kuwi anake raja. Dan Sam'un mengatakan, wahai raja, dua utusan ini dengan izin Allah pasti bisa menghidupkan anakmu yang sudah meninggal, anak perempuanmu yang sudah meninggal. Maka raja memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa anak perempuannya tersebut yang
sudah meninggal kehadapan dua utusan tadi dan kehadapan Sam'un. Kemudian dua utusan dan Sam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berdoa, Allah mengijabahi, membangkitkan anak perempuannya raja yang mati tersebut, dihidupkan lagi. Padahal kalau diceritakan di sini ora dihadapkan, Ding. Sudah meninggal, anake wis mati, wis dikuburke. Anake raja tadi, kalau riwayat satu ini, anak raja tadi sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Raja Iftahis ingin mengetahui iso apa ora, mampu ora wong sing wis dikubur kuwi ditangekke meneh ben iso urip meneh. Dengan doa dua utusan dan doanya Sam'un, kuburan anak perempuannya raja yang sudah mati itu bisa bangun dari kubur. Dia keluar kemudian berkata, "Aslimu fa innahuma shadiqani." Masuklah Islam wahai kamu semua, karena sungguhnya dua orang utusan itu benar-benar utusan Allah. Itu kata anaknya raja yang sudah mati, yang dihidupkan oleh Allah lantaran dua utusan itu bisa bangun, kemudian mengajak supaya orang-orang itu untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah. Tapi raja mengatakan lagi, apa yang engkau alami? Kaifa haluki fil akhirah? Apa yang engkau alami di sana wahai anak perempuanku? Anak perempuan itu yang tadinya mati dan bisa hidup lagi. Aku sudah mati selama 7 hari. Dan selama aku mati, dan aku mati dalam keadaan kafir, dan aku diazab atau aku disiksa setiap hari di neraka dengan berbagai siksaan yang satu dengan yang lainnya. Hari ini aku disiksa dengan api, besok dengan gergaji, besok lagi dengan yang lainnya. Dan setelah aku selama 7 hari disiksa berbagai macam siksaan, maka datanglah dua utusan itu kemudian membangkitkanku. Dan aku melihat langit terbuka, aku melihat anak orang laki-laki 3 yang mempunyai wajah yang ceria, yang cerah, yang mereka membantuku untuk beriman kepada Allah dengan sebab aku bisa bangun lagi. Kemudian si raja tadi mengatakan, siapa orang 3 itu? Anak perempuan yang sudah dibangun tadi mengatakan, yang pertama adalah Sam'un, dan yang kedua, yang dua-duanya adalah dua utusan ini. Anak perempuan itu mengatakan lagi, ya abi hauli salasati qad akhaduni min dhafirati wa akhrajuni minan nar. Wahai ayahanda, orang 3 ini yang mengeluarkanku dari api neraka. Dengan sebab aku bisa, ruhku kembali lagi dan aku bisa
ke tempat ini. Oleh sebab itu, imanlah, berimanlah, Islamlah wahai ayahanda, supaya ayahanda tidak mengalami seperti apa yang aku alami selama meninggal 7 hari. Ini menurut rawi yang kedua seperti itu. Yang meninggal bukan orang lain lagi, tapi anaknya raja, sudah meninggal selama 7 hari, dikubur, dan raja meminta supaya 2 utusan tadi untuk bisa menghidupkan anaknya lagi. Dan 2 utusan serta Sam'un berdoa kepada Allah, dan setelah itu anaknya raja bisa bangun dari kuburnya. Dan anak raja tadi meninggal dalam keadaan kafir, dan dia dengan sebab dibangunkannya itu, dia mengajak supaya ayahnya, yaitu Raja Iftokis, supaya iman kepada Allah dan ikut apa yang disampaikan oleh 2 utusan dan juga Sam'un. Mboten riyen niki cerita masalah Intokiyah. Kalau kemarin dalam ayatnya itu fadrib mathalan wadrib lahum matal ashabal qaryah, yaitu menceritakan Rasulullah untuk menceritakan ashabul qaryah, yaitu suatu daerah yang mendustakan para utusannya. Ini ceritanya kalau menurut tafsir Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamami Zadah seperti itu. Dan nanti seterusnya ternyata kaum Intokiyah ini tidak mau beriman, bahkan mereka membunuh utusan-utusan tersebut. Kemudian Allah melenyapkan kaum Intokiyah sebab mereka tidak mau beriman, bahkan malah membunuh utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Sekap semanten kirang langkung nyuwun pangapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.